supaya hanya dipandang dari alam awan yang sedang menaungi kita untuk sementara dari payung kita kawan-kawan. Juga dengan para orang tua terutama Dewan Perwakilan Rakyat bersama kawan-kawan keamanan. Terima kasih. Pertama, mungkin yang belajar atau pernah mendengar kata dari Pak Bung Hatta, dia sampaikan begini, mahasiswa itu hati dari rakyat, mahasiswa itu jiwa dan rakyat. Dengan ini sebenarnya yang dilihat muda-muda ini yang bisa kena matahari, yang bisa bersahabat dengan hujan, yang bisa bersahabat dengan aspal ini, sehingga mereka datang ini. Belum lagi yang bisa datang lain. Barangkali mereka ini yang akan menjadi suara-suara sunyi di balik hutan, di balik kayu, di balik pohon, di balik batu, dan semua yang ada di atas tanah leluhur itu. Baik kawan-kawan, pertama ingin saya mau sampaikan kepada Pak Dewan bahwa karena dipilih oleh rakyat. Dan tidak mungkin kalau rakyat ada, DPR, lembaga legislatif ada. Begitu juga dengan eksekutif, bupati, termasuk presiden. Presiden juga dilahirkan oleh rakyat. Bahkan bangsa dan negara Indonesia ini pun lahir dari rakyat. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada negara. Dengan ini kawan-kawan yang mewakili rakyat, silakan angkat tangan kiri. Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup suara-suara yang ada di hutan-hutan! Hidup! Suara-suara yang ada di laut! Hidup! Suara-suara yang ada di dalam tanah! Hidup! Hidup suara-suara yang ada di antara jiwa-jiwa masih hidup ini! Hidup! Izinkan saya untuk menyampaikan aspirasi bahwa pertama, Kampung Safari Dewan Perwakilan Rakyat adalah kantong tempat penampungan aspirasi dari rakyat. Apa yang menjadi tuntutan, permintaan, kehendak dari rakyat adalah harus dilanjutkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini. Karena itu bagian dari fungsinya Pak Dewan Perwakilan Rakyat disebut sebagai eksekutif. Posisi keberadaan mahasiswa hari ini bisa berdiri di tempat ini terlepas dari sebagai hati rakyat. Mereka juga punya peran sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial apa yang menjadi fenomena sehingga dua lembaga ini akan terlihat mereka lahir dari rakyat untuk menjaga, mengayomi maupun mendorong kepentingan rakyat. Kalau kita mungkin coba melihat dengan konteks kawan-kawan keamanan, ya, mungkin di sini ada Pak Kapolsek, juga Kapolres dan lain sebagainya, sama memiliki fungsi untuk mengayomi rakyat juga. Dalam keadaan ini, kita semua ketiga komponen ini punya peran untuk melihat apa yang menjadi keselamatan bagi rakyat. Dengan demikian maka disampaikan menyangkut dengan daerah pemekaran otonomi baru sebagai satu tema besar yang kami dorong di sini. Ini juga sesungguhnya memang datang untuk melihat apa yang menjadi kepentingan rakyat. Salah satunya selalu digaungkan oleh para petinggi-petinggi politik, mulai dari DPR, termasuk bupati, bahkan sampai di pusat sana, Menteri Dalam Negeri misalnya, juga berbagai lembaga. Mereka juga sebenarnya hari ini kadang menjadi mata ditutup, telinga ditutup juga.
Itulah kita mencoba hari ini duduk untuk disampaikan bahwa pemekaran ini kalau ketika kita melihat realitas sedikit sejarah ke belakang, daerah pemekaran otonomi baru itu mulai digorkan setelah kepemimpinan Ibu Presiden Megawati. Sebelumnya memang sudah ada wacana sejak tahun 80-an, tapi karena belum ada mungkin anggaran, belum realisasi, bahkan sampai tahun 1999 di sana mulai ada gaung tentang pemekaran daerah otonomi baru, tetapi oleh karena seluruh rakyat mulai menolak dan didorong oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka kebijakan ini tidak terjadi. Yang didorong 3 pemekaran daerah otonomi baru, mulai dari termasuk Papua Tengah dengan Papua Barat. Tetapi kemudian setelah Megawati yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden selanjutnya tahun 2008, itu terlahir lagi Kabupaten Provinsi Papua Barat. Termasuk ada beberapa kabupaten lainnya yang belum saya sebutkan. Semua datang sama-sama. Kita mencoba untuk melihat kembali setelah beberapa tahun lalu, paling tidak 2019, kemana di sana yang kita sama-sama saksikan adalah fenomena tentang pemekaran daerah otonomi baru yang datang sekaligus otonomi baru provinsi maupun kabupaten. Tetapi ternyata terjadi pemikiran-pemikiran kontroversial dengan rakyat. Apa yang diinginkan, apa yang dipimpikan oleh Jakarta untuk mencoba dengan pemekaran daerah otonomi baru ini kesejahteraan digaungkan. Beberapa fenomena seperti kita bisa memotret kembali di mana Asosiasi Bupati Bepano misalkan, mereka mulai berdiri mendorong tentang daerah otonomi baru di Jakarta. Tetapi di sana mereka sedang bahas soal daerah otonomi baru, sementara rakyat di Papua, misalnya salah satu sampah kita bisa ambil, seluruh rakyat bahkan alam menolak hal itu. Cukup mereka minta apa yang sudah ada, yang paling penting adalah apa yang sudah ada ini perlu didorong dengan berbagai metode lain, barangkali tidak seperti model terlalu militeristik, artinya terlalu kaku. Itu tidak sentuhan dengan hati rakyat. Yang akan lahir itu konflik, pasti konflik. Cukup yang ada, bagaimana didesain pendekatan-pendekatan yang bisa menuju pada kesejahteraan. Satu hal yang menjadi satu mungkin barometer juga menjadi ganjalan dalam pendorongan kesejahteraan itu. Terlalu kita berpikir dari ide itu dari pusat, dan dalam hal ini dimaknai para petinggi-petinggi tidak pernah lahir dari apa yang diinginkan oleh rakyat. Begitu juga termasuk desain kebijakan pembangunan mulai dari sektor peternakan, pertanian atau menyangkut ekonomi bahkan lainnya. Salah satu mungkin yang menjadi penyebab adalah kita terlalu cenderung doktrin dengan sistem kapitalisme yang sudah didorong sejak Orde Baru zamannya Pak Presiden Soeharto. Pemikiran ekonomi terlalu ditonjolkan, berbagai perusahaan investor mulai masuk sibuk kesejahteraan mungkin dilahirkan melalui operasi-operasi perusahaan-perusahaan barangkali yang kita lihat hari ini, mulai dari Merauke di pinggiran operasi tambang di DGW di antara Paniai dan Dirian, kita Freeport, kemudian bahkan termasuk ini sebelah perusahaan yang sudah ada dekat sebelah ini, perusahaan Gresik Semen. Kira-kira di sekitar daerah itu rakyat sedang apa? Karena semua ini berkaitan dengan gelombang yang namanya pemekaran. Pemekaran paling tidak hanya berbicara soal kesejahteraan pembangunan dari masing-masing instansi, tidak. Pasti yang datang itu berbagai instansi juga. Dengan ini melihat ini bagian dari satu pemikiran baru. Tetapi paling tidak yang ditutup hari ini adalah apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Mereka meminta penolakan. Silakan di analisis atau mungkin bisa sentuh langsung dengan rakyat. Mereka tidak bisa datang karena barangkali bangunan yang dibangun itu menjadi benteng untuk mereka bisa masuk ke sampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yang bisa mencoba masuk itu dengan gaya dan model ini. Sehingga barangkali kalau dalam kesempatan ini
kami mengharapkan menjadi satu forum untuk bisa didorong tentang apa yang menjadi aspirasi kami. Aspirasi kami ini sesungguhnya lahir dari apa yang diinginkan oleh rakyat, sesuai dengan fungsi bersama dengan Sri Dharma Perguruan Tinggi, menyangkut pendidikan, pengkajian, juga dengan kemasyarakatan kami. Barangkali kami bisa dorong dengan aspirasi ini, sehingga kepada Dewan Perwakilan Rakyat mohon untuk disambung tindakan. Bahkan kami meminta di samping ini, problem hari ini problemnya banyak. Diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari provinsi maupun daerah bahkan termasuk pusat, mohon perhatikan apa yang dikehendaki oleh rakyat yang harus disampaikan kepada kami. Coba dipikir posisi status yang diantar itu dari orang-orang tua yang hari ini tidak punya suara di balik hutan ini, dan tidak punya suara di balik laut, dan tidak punya suara di antara-antara yang terdiam di bawah kayu, pohon dan lain sebagainya. Sehingga mohon itu diperhatikan semua suara ini. Kalau ini mulai kemudian ditolak, satu hal yang saya estimasikan dengan keadaan ini, bahwa kata seorang pemikir besar abad 19, Karl Marx sampaikan, kalau kehendak daripada satu kelas, satu kelompok tidak diterima oleh kelompok lain, maka yang muncul adalah yang namanya antagonisme, pertentangan kelas. Yang bisa saya bagikan di antara ini adalah kelompok pemerintah yang dorong pembegaran dengan rakyat dan orang-orang yang menolong. Maka terakhir yang akan kita dapat adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau konflik vertikal. Untuk upaya menanggulangi keadaan-keadaan seperti demikian, maka penting sekali untuk memperhatikan apa yang diminta oleh aspirasi rakyat. Karena rakyat, kalau dibilang kata Haris Azhar, rakyat adalah ratu, rakyat adalah raja yang harus dilayani oleh negara. Dengan hormat kami sampaikan, mari kita lihat rakyat itu apa yang menjadi kehendak yang lahir dari hati, bukan dilihat dari penampilan di sebelah seperti orangnya barangkali sumpang camping atau mungkin pisang kaki dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi lihatlah hati, karena hati ini bicara soal jiwa. Ketika jiwa tidak terpenuhi, maka yang akan terlahir adalah konflik dan konflik. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi satu pengetahuan umum untuk kita semua yang hadir ini, untuk sama-sama lihat tentang kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan semata saya sebagai mahasiswa, bukan juga seperti dewan, bukan juga seperti polisi dan TNI dan sebagainya. Kita sama-sama leluhur Allah dari masing-masing bangsa, sama seluruh manusia-manusia yang hari ini sedang sakit, tangis, derita di berbagai tempat yang tidak dilihat oleh mata. Kita semua, terima kasih waktu saya kembalikan.